Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Priwo. Ya langsung aja ya, hari ini saya dapat pesanan 60 box bento kayak gini, isiannya nasi kuning. Isiannya standar aja sih ya. Jadi buat kalian yang belum pernah buat atau pengen buat ya, mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian. Pertama saya akan olah dulu perkedelnya. Ini saya butuh di sini ada 2 kilogram kentang untuk 60 porsi ya. 2 kilogram kentang dikupas kulitnya, dipotong-potong, lalu digoreng sampai mateng. Dan ini sembari saya goreng kentang nih, saya udah rebus dulu 500 gram cabai nanti untuk telur baladonya. Kentangnya ini sudah empuk ya, masih dalam keadaan panas. Ingat ya, kalau mau numbuk kentang itu masih dalam keadaan panas supaya dia gampang dihaluskan. Sebab kalau misalnya udah dingin dia bakal keras lagi ya, susah lagi untuk dihalusin. Ya, seperti ini. Kemudian di sini saya juga akan goreng tempe. Untuk porsi 60 porsi ya, saya butuh 1,5 kilogram tempe. Tips buat kering tempe itu pilih tempe yang baru. Kalau tempe yang lama tuh nanti biasanya nggak bagus hasilnya. Ini saya akan buat digoreng garing gitu karena saya mau buat kering tempe yang kriuk ya, yang crunchy gitu. Kembali ke kentangnya, ini ada 2 siung bawang merah dan bawang putih sudah saya goreng, kemudian tambahkan daun seledri dan lada bubuk. Kemudian tambahkan garam dan kaldu bubuk dan juga telur. Untuk 1 kg telur itu saya pakai, untuk 1 kg kentang itu saya pakai 1 butir telur. Kalau misalnya kalian mau buat 2 kg, kalian boleh pakai 2 butir telur supaya pergedelnya itu jadi nggak ambiar pada waktu digoreng. Jadi ini perlu banget untuk diperhatikan. Tinggal kalian campur-campur aja seperti ini. Diaduk rata. Untuk satu bijinya ya, ini saya timbang sekitar 20 sampai 30 gram per bijinya. Jadi jangan sampai salah, kalau misalnya nanti nggak ditimbang takutnya kalian kurang ya. Jadi wajib kalian timbang. Next kita akan buat kering tempe. Ini ada 3 sendok makan minyak, nggak usah banyak-banyak. Tambahkan aromatiknya ada salam dan laos yang digeprek. Kemudian saya masukkan juga ada bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis. Kita akan tumis sampai berbau harum. Nah, tempenya tadi tuh saya pakai tempe seperti ini. Pokoknya ditimbang nih, saya timbang sekitar 1500 gram, 1,5 kilo. Saya pakai 4 papan gitu. Kemudian airnya tuh 150 ml. Jadi 1:10 ya. Kalau tadi tempenya 1500, airnya 150 ml. Boleh diambil tadi salam dan laosnya supaya nggak ganggu. Next kita akan tambahkan air asam jawa. Ini air seduhan asam jawa sudah saya siapkan, saya tambahkan sekitar 3 sendok makan. Jadi perbandingannya tadi ya, tempenya 1500, airnya 150, plus nanti gula jawanya tuh 150 juga. Nah, perbandingan gula jawa dengan tempe tadi 1:10 juga. Ingat ya, perbandingannya tuh perlu. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah buat, alangkah baiknya tuh kalian gramasi atau kalian timbang supaya hasilnya bagus, hasilnya bisa jadi gitu ya, bisa pas. Tambah seasoning ada garam dan sedikit kaldu bubuk. Ini kita masak sampai kadar airnya menyusut. Kalau udah seperti ini kalian boleh kecilkan apinya sampai benar-benar habis kadar airnya. Nah, kalau udah sampai tahap ini kalian matikan apinya. Setelah itu gercep kalian masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Untuk goreng tempenya itu saya goreng bener-bener kering ya, karena nanti kita akan buat kering tempenya itu kering tempe yang garing. Kalau kering tempe kayak gini ya, kalau misalnya kalian buat pesanan, kalian siapkan jauh hari sebelumnya bisa tahan sekitar 2 mingguan lebih bahkan. Next kita akan buat telur balado. Ini telur sudah saya rebus. Tipsnya untuk goreng telur itu pastikan minyaknya tuh bener-bener panas supaya dia nggak meledos. Sebab kalau misalnya minyaknya nggak panas tuh pada waktu kalian masukkan, kalian butuh waktu lama untuk gorengnya, alhasil tuh biasanya malah meledos nanti. Lalu digoreng dan diangkat ya. Selanjutnya kita akan buat nasi kuningnya. Di sini saya udah panaskan kukusan untuk berasnya, untuk 60 porsi ya. Berasnya saya pakai 5 kg.
Dengan takaran tuh 1 kilonya bisa jadi 12 sampai 13 porsi, dan berasnya ini udah dicuci bersih. Ingat ya, harus dicuci bersih supaya nggak gampang basi ya. Mungkin 3 4 kali bilas sampai benar-benar bersih intinya. Ini beras kita kukus kurang lebih sekitar 30-an menit. 10 menit pertama atau 15 menit pertama kalian aduk-aduk supaya kalian pastikan bagian bawahnya itu dia bisa mekar merata ya. Ini kita akan buat jadi setengah matang gitu. Ini biasanya kalau 10 menit itu masih ada kandungan airnya, jadi kalian aduk-aduk, ditutup lagi, nanti dicek lagi ya. Pokoknya sekitar 30-an menit gitulah. Untuk ayamnya nanti saya akan kukus. Ini untuk bumbu ayamnya. Kalian bisa lihat di sini totalnya semua seperti ini ya. Ayam sudah dicuci. Ini kita tambahkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Saya pakai 8 kg ayam dengan perbandingan 1 kg saya potong jadi 8 untuk komposisinya ya. Jadi 1 kilo saya potong jadi 8. Kemudian ini yang penting juga perlu kalian pahami ya, untuk garam, penggunaan garam 1 kg ayam itu saya kasih 2 sendok makan garam. Kalau misalnya ada 8 kg ayam, ini saya kasih sekitar 16 sendok makan garam. Ini kita akan marinasi, diulet-ulet dulu ya. Sebelum kita kukus, kita marinasi dulu kurang lebih sekitar 1 jam. Ditutup jangan lupa ya. Di sini kita siapkan santan untuk nasi kuningnya. Saya pakai 5 kelapa ukuran kecil, kalau ditimbang sekitar 300 gram. Saya tambahin air 5 liter. Jadi diperes itu bisa menghasilkan 5,5 liter santan. Sebenarnya perbandingannya itu 1:1. Kalau misalnya 5 kg beras, itu saya pakai 5 liter santan. Cuma kalau misalnya ada kelebihan setengah liter juga nggak apa-apa, nggak masalah. Selanjutnya kita siapkan bumbu nasi kuningnya. Kalian boleh lihat di sini bumbu halusnya ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, sama ketumbar. Dihaluskan benar-benar halus, lalu tambahkan 5 batang serai. Jadi 1 kilo tuh saya kasih 1 batang, kalau 5 kilo ya saya kasih 5 batang. Kemudian ini saya tambahkan salam, 10 lembar daun salam, sama laos dan juga jahe yang dikeprek. Kalau saya pribadi, kalau misalnya mau buat apa namanya, sama daun jeruk ya, mau buat sesuatu tuh biasanya saya timbang, saya gramasi. Kemudian takaran itu saya benar-benar perhitungkan supaya nanti kalau misalnya kita mau buat sedikit atau banyak itu takaran itu bisa pas, jadi nggak selisih gitu. Kemudian tuh saya tambahkan apa, kunyit. Saya pakai kunyit yang sasetan tuh 3 bungkus, sama minyak secukupnya untuk menumis bumbunya. Ini kita harus benar-benar matangkan bumbunya supaya aromanya bisa keluar, rasa nasi kuningnya sedap dan dia nggak gampang basi ya. Jadi itu benar-benar harus ditumis sampai benar-benar harum. Nah, kalau udah dikibas-kibasin udah berharum, ini tinggal kita masukkan di santan yang sudah kita siapkan tadi. Oh ya, sama santan itu perlu banget diperhatikan ya. Kalau misalnya ini kita panaskan ya sampai mendidih. Kalau misalnya kalian mau ngerjain tuh malam, kalian beli santannya tuh pagi atau siang, itu harus kalian langsung peres, langsung direbus sampai dia mendidih, lalu kalian matikan. Itu pastinya udah bakal aman. Sebab kalau misalnya kalian belinya pagi, kalian mau pakai malam, kalau misalnya nggak langsung kalian peres dulu, nggak langsung nggak langsung dididihkan dulu, direbus tuh dia bakal gampang basi nanti. Ya, ini udah mendidih, lalu kita matikan. Kemudian tinggal kita masukkan beras yang udah kita aron di awal tadi, yang udah kita kukus di awal tadi, tinggal kita masukkan kayak gini. Ini kita diamkan sebentar sampai dia ngeresep ya, berasnya ngeresep ke santannya. Baru saya tambahkan garam. Takarannya tuh 1:1. Kalau kita pakai 5 kg garam ya, kita pakai 5 kg beras, kita pakai 5 sendok makan garam. Sama kaldu bubuk tuh saya pakai sekitar 2 sachet. Cuma kalau misal kalian nggak suka, boleh kalian skip ya. Tinggal kalian aduk-aduk seperti ini. Baru nanti tinggal dimasukkan ke kukusan besar ya. Karena ini 5 kilo cukup banyak, jadi kukusannya pakai yang besar. Next kita akan buat ayamnya. Ayam ungkepnya ini saya kukus ya. Tadi ayam udah kita marinasi selama 1 jam. Jadi itu penting kalau misalnya kalian marinasi ayamnya itu nanti rasanya itu bakal ngerasuk sampai ke dalam juga. Rasa asinnya juga bisa masuk sampai ke dalam.
Kukusan udah kita kasih lembaran daun, kemudian kasih salam, daun salam dan juga serai untuk aromatiknya. Kemudian tinggal kalian susun-susun ayam yang udah dimarinasi tadi ke atas kukusannya. Kalau kalian belum pernah nyoba buat ungkepan ayam seperti ini perlu kalian coba. Kalian bisa bandingin ya sama enaknya. Sama enaknya dengan yang direbus ya. Kemudian atasnya kita tambahkan salam dan serai lagi. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 45 menit ya. Ini saya pakai 45 menit. Kalau misalnya ayamnya lebih banyak mungkin dia bisa lebih lama yang ngukusnya. Cuma kalau untuk sekitar 5 kilo 5 kilo 8 kilo ayam tadi kita pakainya waktunya sekitar 45 menit udah cukup menurut saya. Next kita akan goreng perkedelnya. Goreng perkedel itu kalian harus lumurin dulu dengan telur ya. Tinggal digoreng aja. Kalau udah kuning kecoklatan boleh kalian balik. Lalu tinggal diangkat. Kita ke nasi yang udah kita kukus tadi, nasi kuningnya jangan lupa diaduk-aduk supaya dia matangnya merata. Sebab kalau misalnya kalian aduk-aduk sampai bagian bawah itu nanti dia nggak bakal mekar dan alhasil dia nggak bakal ada sebagian yang nggak matang gitu. Jadi perlu ya diaduk ya. Paling diaduk tuh 2-3 kali sampai nasinya tuh bener-bener mateng. Paling waktunya sekitar 1 jam. Kalau misalnya mau lebih lama 1,5 jam juga boleh, tapi pastikan bagian bawah air di saringannya tuh cukup ya. Jangan sampai nanti pada waktu kalian cek kelamaan gosong malahan. Oke, selanjutnya kita akan buat bakmi goreng. Di sini ada 3 liter air. Kita panaskan lalu masukkan bakminya. Ini saya pakai bakmi yang merek ini. Saya pakai 2 bungkus, satu bungkusnya itu isinya sekitar 600 gram kalau nggak salah, jadi sekitar 1200 gram. Kita masukkan, ditunggu sebentar, nanti dia bakal ngeblend dengan air panasnya sambil diaduk sesekali seperti ini. Nah, kalau udah nyampur seperti ini langsung diangkat. Jangan kelamaan ya, kalau udah nyampur tuh paling sekitar 1-2 menit lalu langsung kalian tiriskan supaya nggak lonyot. Kalau misalnya lonyot itu atau kelamaan tuh nanti nggak bagus, sebab nanti kan kita akan olah lagi, kita akan goreng lagi. Kemudian di sini saya tambahkan kecap. Untuk penambahan kecap itu sesuai selera aja ya. Ini saya kasih sekitar 10 sendok makan kecap manis. Lalu diaduk-aduk karena kan masing-masing kecap itu karakternya beda-beda. Ada yang kita kasih 5 sendok makan aja udah manis banget ya. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Next kita akan panaskan minyak, kita akan tumis dulu bumbu halus untuk bakmi gorengnya. Di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri sama lada ya. Ini kita harus matangin dulu bumbunya sampai benar-benar matang. Kalau nggak matang itu nanti bau itunya kurang sedap ya, bau bakminya. Kalau misalnya masih langu itu nggak enak. Jadi pastikan bumbunya mateng. Kalau bumbunya udah mateng, ini saya tambahkan sayurannya. Saya kasih 250 gram wortel yang sudah dipotong-potong sesuai selera. Kemudian saya tambahkan air sebanyak 500 ml. Penambahan air ini kita tutup ya, supaya wortelnya itu nanti setengah mateng. Kalau udah setengah mateng, boleh kita tambahkan kol. Ini saya pakai 250 gram juga kolnya, dipotong rawi seperti ini. Kemudian saya tambahkan saus tiram. Ini saya kasih sekitar 4 sendok makan. Kemudian saya juga pakai kecap ikan 4 sendok makan. Kalau kalian mau nambahin kecap Inggris atau minyak wijen juga monggo ya. Kemudian tambahkan garam sama kaldu bubuk ya. Tinggal diaduk-aduk. Kemudian kita masukkan bakmi yang udah kita rebus di awal tadi. Lalu tinggal kita aduk-aduk seperti ini. Pastikan kalian pakai api besar. Jadi wajahnya itu harus panas, sebab kalau misalnya nggak panas tuh nanti
Takutnya bakmi atau olahan masakan kalian kayak bakmi, nasi goreng tuh harus panas ya. Kalau nggak panas tuh nanti dia bakal cepet basi. Tinggal terakhir kalau udah oke rasanya, tinggal tambahkan daun bawang dan seledri. Jangan lupa ya dikoreksi rasa ya, kurang apa gitu tinggal kalian tambahin. Next kita akan buat telur baladonya. Ini ada 500 gram cabai yang sudah kita rebus di awal tadi. Kita blender. Direbus tuh supaya apa? Supaya nanti tampilan baladonya tuh dia bisa bener-bener bagus, warnanya bisa merah, dan harus bener-bener yang halus ya, itunya blendernya ya. Sebab kalau misalnya nggak halus nanti tampilannya juga warna merahnya tuh kurang keluar gitu. Kemudian tuh tadi ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Kita tambahkan juga. Ini saya belum nambahin minyak karena kita tadi blendernya pakai air ya, jadi harus habisin dulu kadar airnya. Kemudian ini saya tambahkan ada laos dan juga jahe yang digeprek dan juga daun salam. Nah, kalau kadar airnya udah menyusut, kalian boleh tambahkan minyak. Ini saya tambahkan minyak kurang lebih sekitar 200 ml. Dan juga daun jeruk ya. Daun jeruknya saya kasih sekitar 7 lembar gitu. Dan juga gula Jawa 150 gram. Boleh pakai gula Jawa, boleh pakai gula pasir. Kalau saya lebih prefer gula Jawa. Dan juga ada air asam Jawa ya. Ini saya kasih sekitar 3 sendok makan. Tambahkan seasoning, garam, dan juga kaldu bubuk. Pastikan bumbunya tuh udah matang ya, udah nggak bau langu, jadi baunya tuh harum. Itu penting banget diperhatikan supaya aromanya nanti tetap enak walaupun kita udah nambahin air seperti ini. Jadi penambahan air tuh kalau kita tambahin kalau bumbunya udah benar-benar matang ya. Saya tambahkan 500 ml air. Kalau misalnya kalian mau lebih gurih boleh kalian tambahkan santan encer juga nggak apa-apa, santan encer. Cuman kalau misalnya nggak mau ya gini aja udah enak. Dan jangan lupa dikoreksi rasa ya. Oke, selesai ya tadi telur baladonya. Kemudian terakhir kita akan goreng ini ayamnya. Goreng ayamnya tuh sebentar aja karena pada dasarnya ayam udah matang, udah kita kukus ya, udah matang. Jadi kita gorengnya di minyak yang panas, goreng sebentar aja dibalik. Jadi luarnya itu dia kering, cuma dalamnya tuh dia tetap moist ya, nggak kering. Kalau misalnya kalian terlalu lama gorengnya, alhasil nanti malah sampai dalam-dalamnya tuh kering, dan itu not good ya, nggak bagus. Oke, ini saya pakai bento packagingnya. Untuk tampilan seperti ini, tinggal kalian cetak ya nasinya, bakmi saya jejerin sama kering tempe, telur, kasih tambahan selada untuk pemanis, dan perkedel di situ ya. Oke, demikian sudah konten kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya, kalian boleh langsung cek di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang baru juga gabung ke sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara subscribe, kasih like, komen, dan bunyikan lonceng supaya kalau ada video menarik baru lainnya kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.